Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga hari ini kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya pada materi usaha dan energi. Nah, kakak di sini akan memberikan materinya dalam bentuk video script ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kuis. Nah, untuk kuis yang pertama itu, pernahkah kalian menggelindingkan bola? Jadi, apakah dalam fisika peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai contoh dari energi kinetik? Untuk kuis yang kedua yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya energi potensial. Nah, itu untuk kuisnya. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang adik-adik semuanya harus capai ya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan konsep energi potensial dan energi kinetik. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis permasalahan konsep fisika usaha dan energi dalam peristiwa sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengaplikasikan konsep fisika usaha dan energi dalam peristiwa sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, selanjutnya untuk kuis ketiga yaitu sebutkan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Oke. Selanjutnya kita masuk yang pertama itu tentang definisi energi potensial dan energi kinetik. Nah, yang pertama itu tentang energi potensial. Nah, di sini dikatakan bahwa energi potensial adalah energi yang tersimpan. Jadi besar energi potensial ini sendiri tergantung pada posisi atau kedudukannya terhadap bidang acuan tertentu. Jadi ini sebuah definisi dari energi potensial. Dan juga dapat dikatakan bahwa energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam benda karena posisinya atau kedudukannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Nah, di sini ada dua macam dari energi potensial, yaitu untuk energi potensial yang pertama itu energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi bergantung pada ketinggian vertikal. Jadi contoh sendiri dari energi potensial gravitasi ini yaitu ketika buah jatuh dari pohonnya seperti gambar di samping. Nah, gambar di samping ini merupakan sebuah fenomena atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari di mana buah apel jatuh dari pohonnya. Jadi gambar di samping dikatakan bahwa di mana buah tersebut mempunyai titik acuan tertentu, misalnya permukaan tanah. Sehingga energi potensial gravitasi pada buah akibat gaya gravitasi bumi yang didefinisikan sebagai hasil kali berat benda atau mg dengan posisi ketinggian benda atau h. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Di mana energi potensial gravitasi sama dengan m dikali g dikali h. Dengan energi EP yaitu energi potensial gravitasi dalam satuan joule. Untuk m-nya ini adalah massa dalam satuan kilogram. G-nya itu percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon pangkat 2 hanya merupakan tinggi benda dalam satuan M. Maka semakin tinggi posisi sebuah benda dari permukaan tanah, maka semakin besar energi potensial gravitasi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang kedua itu tentang energi potensial pegas. Nah, di sini selain energi potensial gravitasi juga terdapat energi potensial pegas. Jadi coba perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada sebuah pegas, ada 3 sebuah pegas. Untuk pegas yang pertama itu ketika pegas dalam keadaan normal. Untuk yang bagian B itu ketika pegas udah ditarik, dan yang ke bagian C itu ketika pegas udah ditekan. Nah, di mana sebuah pegas memiliki energi potensial apabila pegas tersebut diregangkan atau dikompresikan. Hal tersebut dinamakan dengan energi potensial pegas. Untuk menekan atau menarik pegas agar terkompresikan atau teregangkan sejauh X atau jarak tertentu dari panjang aslinya,
dibutuhkan gaya dorong atau gaya tarik oleh tangan pada pegas yang besarnya sebanding dengan X. Secara matematis, energi potensial pegas dirumuskan sebagai berikut. Untuk rumus energi potensial pegas yaitu sebagai berikut, di mana EP energi potensial pegas sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X kuadrat, di mana EP sama dengan energi potensial pegas dalam satuan Joule, K merupakan konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, delta X merupakan perpanjangan pegas dalam satuan M. Nah, selanjutnya kita masuk pada untuk kuis yang keempat, yaitu dari penjelasan materi tentang energi potensial, maka menurut pemahaman Anda, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Dan tuliskan 2 macam dari energi potensial tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang energi kinetik. Energi kinetik berasal dari bahasa Yunani yaitu kinetikos, yang berarti gerakan, yang merupakan energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Jadi bisa dibayangkan ya. Secara matematis energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat atau V pangkat 2, dengan EK sama dengan energi kinetik dalam satuan Joule. M merupakan massa benda dalam satuan kilogram, V merupakan kecepatan dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya kita masuk untuk kuis yang kelima ya, yaitu buatlah rumus dari energi kinetik beserta keterangannya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini misalkan ada soal seperti ini. Sebuah mobil melaju di jalan raya dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi bisa dibayangkan ya. Sementara mobil tersebut mempunyai massa sebesar 100 kg. Berapakah energi kinetik yang dibutuhkan mobil tersebut saat melintas di jalan raya? Nah, langkah yang pertama adik-adik lakukan dalam menjawab soal ini, yang pertama itu adik-adik semuanya menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. Nah, di dalam soal tersebut yang diketahui itu yang pertama tentang kecepatan mobil ya. Jadi kecepatan mobil itu sebesar 5 meter per sekon. Untuk massa mobil tersebut yaitu 100 kg. Maka ditanyakan berapakah energi kinetiknya atau EK-nya. Jadi untuk penyelesaiannya seperti berikut. Langkah yang pertama itu silakan masukkan rumus dari energi kinetik, yaitu rumus energi kinetik dengan 1/2 dikali mv kuadrat diturunkan menjadi EK sama dengan 1/2 dikali 100 dikali 5 pangkat 2. Jadi massanya di sini 100, kecepatannya itu 5. Jadi diturunkan lagi menjadi EK sama dengan 50 dikali 25, maka EK sama dengan 1250 Joule. Jadi energi kinetik mobil tersebut sebesar 1250 Joule. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk untuk kuis 6. Jadi untuk kuis 6-nya yaitu buah mangga yang menggelantung pada pohon yang berjarak sekitar 10 meter ya dari permukaan tanah. Jadi bisa dibayangkan. Jika massa buah mangga tersebut sebesar 0,2 kg, berapakah energi potensial mangga tersebut? Jadi anggap percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat atau pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk kuis 7, tuliskan dan jelaskan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya untuk kuis terakhir atau kuis 8, yaitu tuliskan konsep apa saja yang sudah dikuasai dan belum dikuasai dan bagaimana caranya mengatasi konsep yang belum dikuasai. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan materi dari kakak. Dan ketika ada yang kurang dipahami dan sulit dimengerti, nanti kakak akan buat forum diskusi dan tanya jawab di grup Edmodonya ya. Semoga bermanfaat dari penjelasan kakak. Tetap jaga kesehatan. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.